Apa yang Alkitab katakan tentang orang lanjut usia yang hidup sendiri? Inilah yang Tuhan ingin Anda ketahui. Seseorang bisa dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa sangat sendirian. Seseorang bisa duduk di gereja yang penuh sesak, namun diam-diam bertanya-tanya, apakah ada yang benar-benar melihat dirinya? Seseorang bisa menjalani puluhan tahun kehidupan, membesarkan anak-anak, berkorban tanpa henti, lalu pada akhirnya duduk di rumah yang sunyi hari demi hari, tanpa ada yang mengetuk pintu, tanpa telepon yang berdering, tanpa satu suara yang bertanya dengan tulus, "Apa kabar hatimu hari ini?" Inilah kenyataan yang dialami oleh banyak orang tua. Namun, dengarkan ini dengan jelas. Tuhan melihat, Tuhan peduli, dan Alkitab tidak pernah diam mengenai keadaan Anda. Mungkin Anda telah kehilangan pasangan hidup. Mungkin anak-anak Anda sudah dewasa dan pergi menjalani hidup mereka sendiri. Mungkin Anda tinggal di kota yang dulu terasa seperti rumah, tetapi sekarang terasa asing. Atau mungkin Anda merasa sendirian, walaupun secara teknis Anda tidak benar-benar sendiri. Apapun situasinya, pesan ini untuk Anda. Anda tidak dilupakan. Anda tidak terlihat. Dan kisah hidup Anda belum berakhir. Dunia mungkin mengabaikan orang tua. Budaya mungkin mengagungkan masa muda dan meremehkan usia lanjut. Tetapi Tuhan menghormati orang tua. Tuhan berjalan bersama mereka yang kesepian, dan Tuhan masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda saat ini. Pesan ini bukan sekadar tentang simpati. Ini tentang pewahyuan. Kita akan membuka firman Tuhan dan melihat bukan hanya apa yang dikatakannya tentang kesepian, tetapi juga tentang tujuan luar biasa yang masih Tuhan miliki bagi hidup Anda. Anda mungkin hidup sendiri, tetapi Anda tidak sendiri. Dan dalam beberapa saat ke depan, saya berdoa agar Tuhan membuka mata Anda untuk melihat betapa dekatnya Dia sebenarnya. Mari kita mulai. Yang pertama, Tuhan tidak pernah bermaksud manusia hidup sendirian. Kita kembali ke awal, ke kitab Kejadian 2:18. Tuhan melihat Adam di dunia yang sempurna, tanpa dosa, tanpa sakit, tanpa kesedihan, dan berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri." Pikirkan itu. Bahkan di dalam Taman Eden yang sempurna, Tuhan mengatakan ada sesuatu yang kurang. Dan itu bukan uang lebih banyak, bukan umur yang lebih panjang, bukan kesuksesan. Itu adalah kebersamaan, hubungan, koneksi. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk menjalani hidup dalam keterasingan. Dia tidak merancang Anda untuk kesepian. Dia merancang Anda untuk kasih. Rasa hampa yang Anda rasakan ketika bangun di pagi hari dalam keheningan bukanlah kelemahan. Itu adalah bagian dari desain manusia. Itu adalah tanda dari Tuhan dalam jiwa Anda yang mengingatkan bahwa Anda diciptakan untuk hidup bersama, bukan sendiri. Namun dengarkan ini baik-baik. Ada perbedaan antara kesendirian yang kudus dan keterasingan yang menyakitkan. Yesus sering menarik diri untuk menyendiri bersama Bapa, tetapi Dia tidak hidup terisolasi. Dia berjalan bersama murid-murid, makan bersama, bercerita, menyembuhkan orang sakit, dan hidup dalam komunitas. Kesendirian bisa menjadi kudus, tetapi keterasingan itu berat, dan Alkitab memperingatkan tentang hal itu. Pengkhotbah 4:9-10 berkata bahwa 2 orang lebih baik daripada 1, karena jika salah satu jatuh, yang lain akan menolongnya. Tetapi celakalah orang yang jatuh dan tidak ada yang menolongnya. Kata celaka itu bukan sekedar kata biasa. Itu adalah peringatan dari Tuhan bahwa ini bukan cara hidup yang seharusnya. Dan mungkin beberapa dari Anda pernah berada di posisi itu. Jatuh secara fisik, emosional, atau rohani. Tetapi tidak ada seorang pun yang datang menolong. Tidak ada yang mengangkat, tidak ada yang mendengar. Dan perlahan Anda mulai percaya bahwa memang beginilah akhir hidup. Sendiri, dilupakan, tidak terlihat. Namun hari ini saya datang untuk mengingatkan Anda, itulah bukan cara Tuhan melihat Anda. Anda bukan masalah yang harus diatur. Anda bukan beban yang harus ditoleransi.
Anda adalah jiwa yang berharga, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan jaga, dan yang Tuhan hargai. Bahkan, beberapa tokoh terbesar dalam Alkitab pernah mengalami masa-masa kesendirian. Elia pernah sendirian di dalam gua. Daud pernah bersembunyi di padang gurun. Yohanes pernah diasingkan di sebuah pulau. Mereka semua pernah merasa sendiri. Tetapi, tidak satu pun dari mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi, jika hari ini Anda hidup sendiri, dengarkan ini dengan tegas. Anda tidak dilupakan. Anda tidak berguna. Dan Anda tidak benar-benar sendiri. Anda dilihat oleh Dia yang menciptakan Anda. Anda dipegang oleh Dia yang tidak pernah meninggalkan Anda. Dan Anda dikasihi lebih dalam daripada yang bisa Anda bayangkan. Dunia mungkin melewatkan Anda, tetapi surga tidak pernah berhenti memperhatikan Anda. Dan ini baru permulaan. Yang kedua, bahkan ketika Anda merasa dilupakan, Tuhan mengingat Anda dengan nama Anda. Ada jenis rasa sakit yang tidak berteriak keras, tetapi diam-diam tinggal di dalam hati. Itu adalah perasaan dilupakan. Mungkin telepon Anda tidak lagi berdering seperti dulu. Mungkin hari-hari raya datang dan pergi, tetapi kursi di samping Anda tetap kosong. Mungkin orang-orang yang dulu membutuhkan Anda kini sudah melangkah jauh, sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, atau bahkan menjauh tanpa penjelasan. Dan di tengah keheningan itu, muncul pertanyaan yang pelan namun menusuk. Apakah masih ada yang mengingat saya? Apakah masih ada yang peduli? Berhenti sejenak dan dengarkan kebenaran ini. Tuhan tidak pernah, bahkan tidak sedetik pun, melupakan Anda. Yesaya 49:15-16 berkata, "Dapatkah seorang ibu melupakan bayinya yang masih menyusu, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Perhatikan itu. Bahkan jika dunia melupakan Anda, bahkan jika keluarga Anda sendiri tidak lagi mengingat Anda seperti dulu, Tuhan tidak akan pernah melupakan Anda. Anda bukan angka. Anda bukan sekadar tanggal lahir atau catatan medis. Anda adalah pribadi dengan nama yang tertulis di tangan Yang Maha Kuasa. Dan Dia tidak hanya mengingat nama Anda. Dia mengingat doa-doa Anda, air mata Anda, pengorbanan Anda, ketaatan Anda ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Anda mungkin merasa tidak terlihat oleh manusia, tetapi Anda sangat dihormati di hadapan surga. Mari saya ceritakan tentang seseorang yang mungkin sangat mirip dengan Anda. Namanya Hana, seorang janda tua yang disebutkan dalam Lukas pasal 2. Ia hanya menikmati kehidupan pernikahan selama 7 tahun sebelum suaminya meninggal. Setelah itu, ia menjalani puluhan tahun hidup dalam kesendirian. Namun ia tidak membiarkan hidupnya dipenuhi kepahitan atau rasa kasihan pada diri sendiri. Ia memilih untuk tetap setia. Ia beribadah, berpuasa, berdoa, dan tetap dekat dengan rumah Tuhan. Hari demi hari, tahun demi tahun, ia hidup dalam kesetiaan, walaupun tidak ada sorotan, tidak ada penghargaan dari manusia. Dan Tuhan melihat itu semua. Ketika Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke bait Allah, Hana ada di sana. Dari begitu banyak orang di Yerusalem, Tuhan memilih seorang janda tua yang hidup sendiri untuk menjadi salah satu orang pertama yang melihat Mesias dengan matanya sendiri. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kehormatan dari Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah melupakan orang yang setia. Dan Dia juga tidak melupakan Anda. Tidak peduli sudah berapa lama sejak terakhir kali seseorang memeluk Anda, sejak terakhir kali seseorang menanyakan kabar Anda dengan tulus, atau sejak terakhir kali seseorang mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan sepanjang hidup Anda. Tuhan melihat setiap momen itu, dan Dia tidak pernah melupakan apa yang dunia abaikan. Jadi jangan berpikir bahwa hari-hari terbaik Anda sudah berlalu. Jangan berpikir bahwa Anda hanya sedang menunggu akhir. Tidak, Anda masih dikenal di surga. Nama Anda masih disebut di hadapan Tuhan.
hidup Anda masih memiliki arti yang dalam. Jika Anda tetap dekat dengan hati Tuhan seperti Hana, Anda akan mulai menyadari bahwa musim hidup Anda saat ini bukanlah kosong. Ini adalah musim yang ilahi. Ini adalah waktu di mana Tuhan bekerja dengan cara yang lebih dalam, lebih tenang, tetapi sangat nyata. Kesendirian Anda bukan tanda bahwa Anda ditinggalkan. Itu bisa menjadi tempat di mana Anda bertemu Tuhan dengan cara yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Dan ingat ini, Tuhan tidak hanya mengingat Anda, Dia berjalan bersama Anda hari ini. Yang ketiga, Anda masih memiliki tujuan. Usia tidak pernah membatalkan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Mari kita luruskan satu hal. Hanya karena Anda bertambah tua, bukan berarti Anda sudah selesai. Selama Anda masih bernapas, Tuhan masih bekerja dalam hidup Anda. Tidak ada satupun musim dalam hidup yang sia-sia di hadapannya. Mazmur 92:14 berkata, "Mereka akan tetap berbuah pada masa tua, tetap segar dan menghijau." Dengarkan baik-baik kata itu. Bukan kering, bukan tidak berguna, bukan dilupakan, tetapi segar, berbuah, hidup. Dunia mungkin melihat usia tua sebagai masa penurunan, tetapi Tuhan melihatnya sebagai masa kedalaman. Dunia mungkin menyingkirkan yang tua ke pinggir, tetapi Tuhan justru menanam mereka lebih dalam. Anda bukan berada di sisa-sisa kehidupan, Anda berada di masa warisan. Ini adalah musim di mana hidup Anda berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Ingatlah siapa Anda di dalam Tuhan. Musa tidak memulai panggilannya sampai usia 80 tahun. Pada usia di mana banyak orang merasa hidupnya sudah selesai, Tuhan justru memanggilnya untuk memimpin bangsa besar keluar dari perbudakan. Kaleb berusia 85 tahun ketika ia berkata dengan penuh keberanian, "Berikan aku gunung itu." Ia tidak meminta kenyamanan, ia meminta tantangan. Ia tidak melihat usianya sebagai batas, tetapi sebagai bukti kekuatan Tuhan yang setia menyertainya. Simeon dan Hana menunggu selama puluhan tahun untuk melihat Mesias. Mereka hidup dalam kesetiaan yang panjang tanpa kepastian waktu. Namun ketika waktunya tiba, mereka termasuk orang pertama yang mengenali kehadiran Sang Juru Selamat. Dan Yohanes, murid yang dikasihi, berada dalam pengasingan di Pulau Patmos, sendirian dan terpisah dari dunia. Tetapi justru di tempat itu, ia menerima salah satu penglihatan paling dahsyat dalam seluruh Alkitab, yaitu Kitab Wahyu. Apakah Anda melihat polanya? Tuhan tidak menggunakan orang tua setelah api mereka padam. Tuhan menggunakan mereka ketika api itu menjadi paling murni. Ada sesuatu tentang usia yang membawa otoritas. Ada sesuatu tentang luka dan pengalaman yang membuat hikmat bersinar lebih terang. Ada sesuatu tentang perjalanan panjang bersama Tuhan yang membuat doa Anda memiliki kuasa yang dalam. Jadi jangan pernah berkata bahwa Anda terlalu tua. Jangan pernah berpikir bahwa waktu Anda telah lewat. Jangan percaya pada kebohongan bahwa Anda hanya menunggu untuk dilupakan. Anda membawa pengalaman yang tidak dimiliki oleh generasi muda. Anda membawa cerita yang perlu didengar. Anda membawa iman yang telah diuji oleh waktu. Dan Anda membawa api rohani yang justru semakin kuat dalam keheningan. Biarkan saya mengatakan ini dengan jelas. Anda masih menjadi ancaman bagi pekerjaan kegelapan. Doa Anda memiliki kuasa. Kata-kata Anda dapat menguatkan. Kehadiran Anda dapat mengubah hidup seseorang. Mungkin tubuh Anda tidak sekuat dulu. Mungkin langkah Anda tidak secepat dahulu. Tetapi roh Anda masih hidup dan kuat. Roh Anda masih dapat mengguncang surga dan membuat kuasa kegelapan mundur. Jangan biarkan siapapun, bahkan diri Anda sendiri, meyakinkan Anda bahwa Anda sudah selesai. Tuhan tidak membawa Anda sejauh ini hanya untuk menempatkan Anda di pinggir. Dia membawa Anda ke sini untuk mencurahkan hikmat, meninggalkan warisan, dan berjalan dalam kuasa. Bangkitlah, Anda bukan hanya menua, Anda sedang maju dalam kerajaan Tuhan.
Tujuan Anda tidak pernah pensiun hanya karena Anda pensiun dari pekerjaan dunia. Yang keempat, hidup sendiri tidak berarti Anda sendirian secara rohani. Anda mungkin tinggal sendiri, tetapi Anda tidak sendirian. Dengarkan ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Anda tidak sendirian. Karena ketika manusia datang dan pergi, hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Yesus berkata dalam Yohanes 14, 16, 18, bahwa Ia akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan penolong yang lain supaya Ia menyertai Anda selama-lamanya. Ia juga berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Janji ini bukan hanya untuk murid-murid pada masa itu. Janji ini adalah untuk Anda hari ini, di rumah Anda yang sunyi, di dapur Anda yang tenang, di malam Anda yang hening. Anda mungkin tidak mendengar langkah kaki di lorong rumah. Anda mungkin tidak mendengar suara orang lain di sekitar Anda. Tetapi Anda tidak pernah hidup tanpa kehadiran. Roh Kudus tidak hanya datang saat hari Minggu. Ia tinggal di dalam Anda. Ia berjalan bersama Anda dari satu ruangan ke ruangan lain. Ia mengetahui setiap desahan hati Anda. Ia mendengar setiap doa yang Anda ucapkan dalam bisikan pelan. Bahkan Alkitab berkata bahwa Tuhan mengumpulkan air mata Anda. Mazmur 56 ayat 8 menyatakan bahwa setiap air mata Anda diperhitungkan. Tidak ada satu pun yang terbuang sia-sia di hadapan Tuhan. Itu berarti tidak ada satu pun momen kesepian Anda yang luput dari perhatiannya. Namun kita harus jujur. Musuh sering mencoba memutarbalikkan kenyataan ini. Ia berbisik pelan tetapi terus-menerus. Tidak ada yang peduli. Kamu sudah tidak penting. Kamu dilupakan. Dan jika suara itu terus didengar, perlahan-lahan hati mulai mempercayainya. Tetapi Roh Kudus berbicara dengan kebenaran yang berbeda. Ia berkata, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seperti yang tertulis dalam Matius 28:20, kehadiran Tuhan tidak pernah berhenti. Rumah Anda bisa menjadi tempat kudus. Kursi tempat Anda duduk bisa menjadi ruang perjumpaan dengan Tuhan. Momen-momen sunyi Anda bisa berubah menjadi tanah yang kudus. Ketika Anda mulai hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan, keheningan tidak lagi terasa kosong. Keheningan menjadi penuh makna. Kesendirian tidak lagi terasa menyakitkan. Kesendirian menjadi tempat perjumpaan yang intim. Mungkin Anda berkata, Saya merindukan suara manusia, pelukan nyata, kebersamaan yang bisa dirasakan. Itu adalah perasaan yang wajar. Tuhan memahami kerinduan itu. Anda diciptakan untuk hubungan. Namun, jangan lewatkan keindahan musim hidup Anda saat ini. Anda sekarang memiliki ruang yang lebih luas untuk mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Gangguan lebih sedikit, tuntutan lebih rendah, dan di dalam kesederhanaan itu, Tuhan berbicara dengan lebih dalam. Ini adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan, bukan melalui keramaian, tetapi melalui kedekatan. Bukan melalui aktivitas, tetapi melalui keintiman. Ubah kesepian Anda menjadi penyembahan. Ubah keheningan Anda menjadi doa. Ubah kursi kosong di rumah Anda menjadi tempat di mana Anda duduk bersama hadirat Tuhan. Anda tidak ditinggalkan. Anda tidak diabaikan. Anda sedang menjadi tuan rumah bagi kehadiran surga di dalam rumah Anda sendiri. Dan ketika dunia lupa untuk mengunjungi Anda, Tuhan tidak pernah berhenti menyertai Anda. Yang kelima, Tuhan memerintahkan gereja untuk merawat orang tua dan mereka yang hidup sendiri. Kita perlu memahami ini dengan sangat jelas. Tuhan tidak hanya menyarankan agar kita peduli kepada orang tua. Tuhan memerintahkannya. Ini bukan pilihan tambahan dalam kehidupan iman. Ini adalah bagian inti dari ketaatan kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius 5:3-4 tertulis, Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi, jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada keluarganya sendiri, karena hal itu berkenan kepada Allah. Ini bukan sekadar nasihat,
Ini adalah standar ilahi. Namun jika kita melihat keadaan saat ini, kita harus jujur. Berapa banyak orang tua yang diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya menghormati mereka? Berapa banyak jemaat lanjut usia yang duduk di bangku gereja tanpa pernah disapa, tanpa diperhatikan, tanpa dilibatkan? Berapa banyak gereja yang menghabiskan energi mereka untuk acara besar, musik yang meriah, dan program anak muda, tetapi melupakan mereka yang telah setia selama puluhan tahun? Dan berapa banyak keluarga yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak meluangkan waktu untuk menelepon atau mengunjungi orang tua yang telah membesarkan mereka? Kita harus menyebutnya dengan jujur. Itu adalah kelalaian, dan di mata Tuhan, itu adalah dosa. Dunia mungkin merayakan yang muda, tetapi kerajaan Tuhan menghormati yang tua. Dalam Imamat 19:32 tertulis, "Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang yang beruban dan harus menghormati orang yang tua." Itu berarti menghormati orang tua bukan hanya sikap sopan, tetapi bagian dari takut akan Tuhan. Menghormati bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan senyuman di gereja. Menghormati berarti hadir. Menghormati berarti peduli. Menghormati berarti memberi waktu, perhatian, dan kasih yang nyata. Gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul hidup seperti keluarga. Mereka makan bersama, berkumpul di rumah-rumah, saling memperhatikan dan merawat para janda. Tidak ada yang dibiarkan sendirian, tidak ada yang dilupakan. Namun banyak gereja hari ini berjalan seperti organisasi, bukan keluarga. Segala sesuatu cepat, terjadwal, efisien, tetapi kehilangan kedalaman hubungan. Padahal model Tuhan bukanlah organisasi. Model Tuhan adalah keluarga. Dan keluarga tidak meninggalkan orang tua. Keluarga tidak hanya berkata, "Kami akan mendoakanmu," lalu pergi. Keluarga duduk bersama, mendengarkan, bertanya, dan tetap tinggal. Jika Anda adalah orang tua yang sedang mendengarkan ini, dengarkan baik-baik. Cara orang lain memperlakukan Anda bukanlah ukuran nilai Anda. Itu adalah cerminan ketaatan atau ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Anda bukan kurang berharga. Anda bukan beban. Anda adalah pilar dalam rumah Tuhan. Anda adalah bagian penting dalam tubuh Kristus. Dan jika Anda masih muda atau melayani dalam gereja, dengarkan ini dengan serius. Gereja Anda tidak sehat jika melupakan orang tuanya. Tuhan melihat bagaimana kita memperlakukan mereka yang telah berjalan lebih dulu dalam iman. Dia melihat bagaimana kita menghormati mereka yang telah berdoa, menangis, dan berjuang bagi generasi setelahnya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangannya. Sudah waktunya kita kembali kepada pola Alkitab. Sudah waktunya kita mengangkat dan menghormati orang tua, bukan karena kasihan, tetapi karena penghormatan yang kudus. Merawat orang tua bukanlah tindakan sosial, itu adalah ibadah. Itu adalah wujud nyata dari kasih kepada Tuhan. Yang keenam, iblis menyukai keterasingan, tetapi Tuhan membawa pemulihan. Dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Keterasingan bukanlah sesuatu yang netral. Keterasingan itu berbahaya. Musuh sangat menyukainya. Di dalam kesendirian yang tidak sehat, ia mulai berbisik pelan, menanamkan pikiran-pikiran kecil yang perlahan menjadi racun dalam jiwa. Ia berkata, "Kamu dilupakan, kamu tidak berguna, Tuhan sudah tidak memperhatikanmu lagi." Dan jika suara itu tidak dilawan, ia akan tumbuh menjadi kepahitan, kesedihan, ketakutan, bahkan keputusasaan. Alkitab memperingatkan kita tentang kekuatan dari kesepian yang tidak dijaga. Ketika seseorang terputus dari hubungan, ia menjadi lebih mudah diserang, lebih mudah merasa malu, lebih mudah menyerah dalam diam. Musuh tidak perlu cara baru. Ia hanya mengulang pola yang sama, rasa malu, keheningan, dan penarikan diri. Ia akan menyoroti luka Anda dan mencoba membuat Anda tinggal di sana. Ia ingin Anda percaya bahwa keadaan ini adalah akhir dari cerita Anda. Tetapi itu bukan kebenaran. Kebenaran yang tidak tergoyahkan adalah ini. Tuhan tidak menyukai keterasingan.
Tuhan mendekati orang-orang yang terasing. Yesus tidak menghindari mereka yang kesepian. Ia justru mencari mereka. Ia duduk bersama orang yang dijauhi masyarakat. Ia berbicara dengan perempuan di sumur yang diabaikan orang lain. Ia makan bersama orang-orang yang dianggap tidak layak. Ketika seseorang didorong keluar dari lingkaran masyarakat, Yesus membawanya masuk ke dalam lingkaran kasih Tuhan. Jadi, jika Anda merasakan luka karena kesepian, jangan menerima itu sebagai keputusan akhir. Luka itu bisa menjadi tanda bahwa Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan Anda. Tuhan adalah ahli dalam mengubah tempat yang kering menjadi sumber air. Dia mampu mengubah ruang yang kosong menjadi tempat yang penuh kehidupan. Namun, pemulihan seringkali datang melalui hal-hal yang sederhana dan manusiawi. Sebuah panggilan telepon, sebuah kunjungan, sebuah percakapan kecil. Tuhan sering memakai orang biasa untuk membawa kasih yang luar biasa. Tetapi Dia juga mengundang Anda untuk mengambil langkah. Jika Anda sedang mengalami keterasingan, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Pertama, kenali kebohongan dan gantikan dengan kebenaran. Ketika pikiran berkata, "Tidak ada yang peduli," ucapkan, "Tuhan peduli, saya dikenal oleh-Nya." Ulangi kebenaran itu sampai hati Anda mulai mempercayainya. Kedua, buka satu pintu. Hubungi seseorang, undang tetangga, telepon teman lama. Langkah pertama mungkin terasa canggung, tetapi lakukanlah. Ketiga, bangun ritme kecil dalam hidup Anda. Misalnya, menelpon seseorang setiap minggu, berdoa secara teratur, membaca firman Tuhan pada waktu tertentu. Ritme sederhana membantu Anda keluar dari kekacauan dan masuk ke dalam keteraturan. Keempat, berperang dalam roh. Jika musuh mendorong Anda ke dalam keterasingan, lawan dengan doa dan penyembahan. Gunakan suara Anda. Pujian yang keluar dari hati memiliki kuasa. Kelima, izinkan orang lain menolong Anda. Terkadang, kesombongan membuat seseorang tetap sendirian. Belajarlah menerima bantuan, entah itu makanan, tumpangan, atau sekedar seseorang yang mau mendengarkan. Pemulihan tidak selalu terjadi seketika. Kadang-kadang itu terjadi perlahan. Seorang tetangga yang menjadi sahabat. Sebuah gereja yang mulai mengenal nama Anda. Tawa yang kembali terdengar di dalam rumah. Namun semuanya dimulai dengan satu keputusan yang berani. Menolak kebohongan dan memilih kebenaran. Menjangkau dan tidak menutup diri. Anda tidak diciptakan untuk menjadi pulau yang terpisah. Anda diciptakan untuk menjadi terang yang terlihat, terhubung, dan penuh kehidupan. Musuh ingin Anda tersembunyi. Tuhan ingin Anda dipulihkan. Pilih jalan Tuhan hari ini. Biarkan pemulihan dimulai sekarang. Yang ketujuh, Tuhan menempatkan orang yang kesepian ke dalam keluarga. Tetapi tidak selalu seperti yang Anda bayangkan. Mazmur 68:6 berkata dengan jelas bahwa Tuhan menempatkan orang yang kesepian dalam keluarga. Ini bukan sekedar kata-kata indah untuk menghibur. Ini adalah janji yang hidup. Tuhan bukan hanya penghibur, Dia juga pengatur hubungan. Dia sanggup menghadirkan orang-orang dalam hidup Anda yang akan mengasihi, mendengar, dan berjalan bersama Anda. Namun keluarga yang Tuhan berikan tidak selalu datang dalam bentuk yang Anda harapkan. Tidak selalu dengan nama belakang yang sama. Tidak selalu melalui hubungan darah. Terkadang Tuhan membangun kembali arti keluarga melalui hal-hal sederhana. Melalui tetangga yang mulai menyapa dengan tulus. Melalui pasangan muda yang datang membawa makanan dan perhatian. Melalui seseorang dari gereja yang setia mengunjungi. Walaupun hanya sebentar, tetapi konsisten. Terkadang, keluarga itu muncul dalam bentuk persahabatan yang diperbarui, dalam seorang sahabat doa, dalam seorang anak muda yang mau duduk mendengarkan cerita Anda dengan hormat, seolah-olah setiap kata Anda berharga, karena memang berharga. Jika Anda terus menunggu keluarga lama kembali seperti dulu, Anda bisa melewatkan keluarga baru yang sedang Tuhan kirimkan. Tuhan bekerja dengan cara yang kreatif. Dia tahu apa yang dibutuhkan hati Anda, dan Dia mampu menempatkan orang yang tepat di jalan Anda.
Orang-orang ini mungkin tidak sempurna, tetapi mereka membawa kasih yang nyata. Mereka bisa datang dalam bentuk sederhana, seseorang yang mendengarkan, seseorang yang hadir, seseorang yang peduli tanpa banyak kata. Bagaimana Anda mengenali keluarga yang Tuhan sedang bentuk di sekitar Anda? Pertama, perhatikan konsistensi, bukan kesempurnaan. Orang yang Tuhan kirimkan akan hadir berulang kali, bukan hanya sekali. Kehadiran yang sederhana tetapi terus-menerus jauh lebih berharga daripada tindakan besar yang hanya terjadi sesaat. Kedua, lihat kebaikan yang bertahan. Keluarga sejati menunjukkan perhatian yang stabil, bukan hanya saat mudah tetapi juga saat sulit. Ketiga, terima dan kemudian berikan kembali. Jangan hanya menunggu, terimalah kasih yang diberikan kepada Anda, dan ketika Anda mampu, bagikan juga kepada orang lain. Keluarga bertumbuh ketika setiap orang mengambil bagian. Keempat, berdoalah meminta hikmat. Mintalah Tuhan membuka pintu hubungan yang benar dan mengirimkan orang-orang yang sesuai dengan kehendak-Nya. Terkadang perubahan dimulai dari doa yang sederhana. Kelima, bersedialah menjadi keluarga bagi orang lain. Ada banyak orang lain yang juga merasa kesepian. Pengalaman hidup Anda, air mata Anda, dan perjalanan iman Anda dapat menjadi berkat bagi mereka. Dan bagi Anda yang lebih muda, dengarkan ini dengan serius. Jangan menyerahkan tanggung jawab ini kepada lembaga atau organisasi. Kehadiran Anda sangat berarti. Sebuah panggilan telepon, kunjungan singkat, atau waktu kebersamaan bisa menjadi jawaban doa bagi seseorang. Keluarga bukan hanya sesuatu yang diterima, tetapi juga sesuatu yang dibangun. Tuhan dapat menciptakan keluarga yang tidak biasa, tetapi penuh dengan kasih-Nya. Bukalah hati Anda. Izinkan Tuhan mengatur kembali hidup Anda melalui hubungan-hubungan yang Dia kirimkan. Keluarga yang baru mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan, tetapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Anda diciptakan untuk memiliki rasa memiliki, dan Tuhan sedang bekerja untuk membangun itu dalam hidup Anda. Dan yang terakhir, masa akhir hidup Anda bisa menjadi masa yang paling kuat secara rohani. Jangan percaya pada kebohongan bahwa pengaruh Anda sudah berakhir. Jangan berpikir bahwa kekuatan Anda hanya ada di masa lalu. Dalam kerajaan Tuhan, tahun-tahun terakhir bukanlah sisa, tetapi warisan. Mazmur 71:18 berkata, "Janganlah meninggalkan aku pada masa tuaku dan uban, ya Allah, sampai aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini dan keperkasaanmu kepada semua yang akan datang." Ini berarti usia tua bukan waktu untuk diam, tetapi waktu untuk berbicara, membagikan, dan bersaksi. Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh generasi lain. Anda telah berjalan lebih lama bersama Tuhan. Anda telah melewati banyak badai. Anda telah melihat kesetiaan Tuhan dalam berbagai musim kehidupan. Semua itu adalah kekuatan. Semua itu adalah kesaksian yang hidup. Seperti Simeon dan Hana, mereka menunggu dengan setia, dan ketika waktunya tiba, mereka menjadi orang pertama yang mengenali kehadiran Mesias. Usia tidak menghalangi mereka, justru usia membuat mereka peka. Ketika penglihatan fisik mulai berkurang, seringkali penglihatan rohani menjadi semakin tajam. Ini adalah waktu Anda. Waktu untuk berdiri dengan tenang tetapi kuat. Waktu untuk menjadi pendoa, penjaga iman, pembawa terang. Anda tidak membutuhkan panggung. Anda tidak membutuhkan gelar. Anda hanya membutuhkan hati yang bersedia. Selama Anda masih memiliki napas, Anda masih memiliki tujuan. Selama Anda masih memiliki waktu, Anda masih memiliki misi. Mungkin justru di musim ini Tuhan akan memakai Anda dengan cara yang paling dalam. Bukan melalui aktivitas yang ramai, tetapi melalui kedewasaan yang tenang. Bagian terakhir dari hidup Anda bukan tentang meredup. Ini tentang bersinar lebih murni. Jadi bangkitlah. Anda tidak sendirian. Anda tidak dilupakan. Anda tidak ditinggalkan. Anda hidup sendiri,
Tetapi Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Tuhan bersama Anda. Dia tidak pergi, dan Dia belum selesai dengan hidup Anda. Amin.